Itu orang Indonesia jarang lihat langsung ke lawan bicara dan itu tidak begitu sopan. Kalau di Rusia itu kebalik, orang Rusia kalau berbicara satu dengan yang lain biasanya lihat langsung ke mata. Dia sangat lancar berbahasa Indonesia. Dia 4 tahun saja. 4 tahun saja di Indonesia, tetapi bahasa Indonesia dia sangat lancar. Khairul Onggon. Jangan lupa subscribe Khairul Onggon. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mari. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Nisa doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Kali ini guys, atas permintaan subscriber kita akan teruskan lagi video reaction kita. Dan pada hari ini video reaction kita berjudul The Difference Between Russian and Indonesia. Bermaksud perbezaan antara Rusia dan Indonesia. Video ini daripada channel Orbala. Orbala. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Orbala dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share. Jadi guys, apa yang menarik pada video kali ini? Ayo nonton sama-sama Nisa. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Cantiknya. Wow. Senyumnya manis. Orbala Blog. Selamat siang semuanya. Nama berbahasa saya Indonesia. Dani dan saya tinggal di Rusia, St. Petersburg. Saya pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Oh, 4 tahun. Karena saya menikah dengan orang Indonesia. Dan juga karena itu saya belajar bahasa Indonesia sendiri. Selama saya tinggal 4 tahun di Indonesia, saya menyadari kalau ada banyak perbedaan di budaya Rusia sama budaya Indonesia, dan saya mau cerita bedanya. Apa perbezaannya guys? Bisa tertanya-tanya. Contoh pertama itu orang Indonesia jarang lihat langsung ke lawan bicara dan itu tidak begitu sopan. Kalau di Rusia itu kebalik, orang Rusia kalau berbicara satu dengan yang lain biasanya lihat langsung ke mata, dan itu berarti kita sangat tertarik dalam pembicaraan itu. Oh, oke. Contoh kedua itu orang Indonesia sering duduk di lantai atau jongkok, dan itu normal. Misalnya untuk lesehan, kan ada banyak kafe yang ada lesehan. Misalnya dulu waktu mama saya ke Indonesia dan kita mampir ke warung, ada lesehan, dan saya bilang, lesehan? Mama duduk. Dia sangat kaget dan awalnya nggak mau sama sekali karena rasanya itu nggak bagus untuk ibu agak tua duduk di lantai. Tapi akhirnya dia duduk, dia menikmati warung itu dan sangat senang keluar dari situ, dan dia mengerti kalau itu memang tradisi orang sana. Kalau misalnya di Rusia itu kurang bagus untuk duduk di lantai, dan biasanya yang jongkok di jalan mana-mana itu kebanyakan orang preman, dan kita biasanya lebih memilih berdiri lama daripada duduk di lantai. Contoh ketiga adalah pertemuan keluarga. Misalnya di Indonesia, kalau orang makan bersama di rumah, satunya bisa duduk di sofa, satunya di dapur, satunya di lantai, dan ya itu normal. Kalau di Rusia, Anda diundang ke ulang tahun, acaranya misalnya di rumah, semua wajib duduk di meja, karena itu memang tradisi orang Rusia. Lama sekali itu bisa jadinya, tapi wajib itu semua dari kecil sampai tua duduk di meja yang satu dan makan bersama. Oke. Satu lagi yaitu kalau Anda diundang bertamu ke rumah orang Indonesia, selalu ditanya, sudah makan belum? Dan selalu dikasih makanan banyak sampai Anda kenyang. Dan itu tradisi memang yang sangat bagus menurut saya. Nah, kalau di Rusia Anda diundang bertamu, biasanya itu berarti dikasih coklat sama
kue dan minum teh aja. Jadi biasanya kalau diundang sebaiknya makan sebelumnya biar nggak lapar setelah. Oke. Satu lagi yang menarik itu tentang orang Indonesia atau orang Rusia yang bertemu di luar negeri. Kalau misalnya orang Indonesia melihat ada orang Indonesia yang lain, mereka pasti peduli. Mereka pasti mau mulai bicara dan ajak yang lain makan bersama. Untuk orang Indonesia itu malah kebalikannya semuanya. Kita kalau biasanya lihat ada orang Rusia lain, walaupun itu satu kafe atau di jalan, biasanya nggak peduli sama sekali dan nggak mulai berbicara. Contoh yang satu lagi yaitu mengenai salaman. Ketika kita bertemu atau berpisah dengan teman kita di Rusia, kita biasanya peluk atau cium pipi. Walaupun teman kita perempuan atau laki-laki itu normal dan tidak ada yang kaget. Untuk Indonesia biasanya di sana sapa aja dan bilang hai gitu, dadah. Jarang orang peluk atau cium satu yang lain kecuali dua-duanya perempuan dan teman yang baik atau keluarga. Yang terakhir itu mengenai senyum. Orang Indonesia hampir selalu senyum. Sampai kalau kita beli sesuatu di toko dan orang berjual nggak senyum, kita dapat diskon atau apa-apa. Itu sangat baik dan saya sangat suka itu di Indonesia kalau semua senyum. Saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro. Dan karena dia sangat senang balik ke Rusia, dia jalan dan sambil senyum gitu. Tapi dia sendirian waktu itu. Terus orang polisi datang dan bertanya, "Bapak, Anda kenapa senyum? Nggak boleh senyum di tempat umum." Dia bilang, "Saya nggak apa-apa, cuman saya senang." Tapi orang polisi bilangnya nggak boleh senyum. Di sini. Nah, gitu bedanya. Karena kalau di Rusia kita senyum cuman kepada teman kita atau keluarga dan kepada orang yang kita kenal baik. Jarang senyum di luar. Itu tidak berarti orang Rusia tidak ramah, tapi itu berarti mereka belum kenal sama Anda. Oh, cantiknya senyuman dia, guys. Tiba. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini akan membantu kalian untuk mengerti budaya Indonesia sama Rusia. Saksikan video saya selanjutnya di video Orvala Channel. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Guys, itulah tadi video yang berjudul The Difference Between Russian and Indonesia. Bagi Nisa, video tadi tentang perbezaan antara Indonesia dan Rusia sangat best bagi Nisa. Belajarlah tentang Rusia, ada tradisi Rusia dan ada tradisi Indonesia. Apa guys? Nisa suka dengan Orvala sebab senyuman dia manis. Dia sangat lancar berbahasa Indonesia. Dia 4 tahun saja. 4 tahun saja di Indonesia, tetapi bahasa Indonesia dia sangat lancar. Dia juga mempunyai suami orang Indonesia juga. Mesti suami dia ganteng kan guys. Dan apa benar atau tidak perbezaan antara Rusia dan Indonesia ni? Pada kalian semua yang sedang menonton, komen dong dekat bawah tuh. Bagi tahu Nisa tentang tradisi Indonesia macam mana. InsyaAllah Nisa baca. Tapi kalau Nisa tak terbalas tu, Nisa minta maaf sebab Nisa ada sedikit sibuk pada bulan Ramadan ini guys. Oke guys, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Orvala dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Setakat ini saja guys, sehingga kita bertemu lagi pada video reaction yang akan datang. Nisa minta maaf jika Nisa ada tersalah tutur kata dan jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.